Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya Mbak Mas? Baik, Pak. Masih semangat ya belajar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kita berdoa ya Mbak Mas. Semoga kita bisa kembali seperti dulu kala ya Mbak Mas. Dan semoga wabah ini segera diangkat dari muka bumi. Dan kita benar-benar dengan kondisi yang normal seperti dulu. Enak dulu kan daripada sekarang? Iya, Pak. Ya. Sekarang kayak seperti kita terkurung di rumah ya Mbak Mas ya? Iya. Ya kan? Ya. Iya. Oke, Mbak Mas. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa, Mbak Mas. Berdoa di dalam hati, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Mas, yang pertama Pak Roman sampaikan dulu ya. Pak Roman sering menyampaikan masih ada yang belum mengumpulkan tugas praktek ya. Pak Roman sebut ya, Pak Roman sebut ya. Yang pertama Charlene, terus Javan El Nasir, ada Javan. Mikaela Sachi sudah ya? Sudah belum? Yang untuk tugas prakteknya. Halo, Mbak Sachi? Halo? Nggak ada suaranya. Terus Pondra belum ya Pondra ya? Putri Evelyn, Quinsa Azalea, Mas Rai Wikrama, ada Mas Rai? Nggak ada. Ya, mohon untuk segera dikumpulkan tugasnya, karena nanti kalau kamu tidak dikumpulkan, nanti numpuk terus, maka tidak akan dapat nilai Mbak Mas. Ya, jelas ya, Parma sudah mengingatkan dari awal sebelum PTS. Ya, Mbak Mas. Lanjut, yang kedua Mbak Mas. Untuk PTS-nya sama seperti ulangan harian, ya, sama seperti ulangan harian di buku paket, pelajari buku paket bab 1, ya. Pelajari buku paket bab 1 dari halaman 1 ya, mengenal menu standar halaman 1 sampai pertemuan hari ini. Ya, sekali lagi sampai pertemuan hari ini. Hari ini kita akan bahas di halaman 29. Mbak Mas, untuk teori, Pak. ulangannya, hari ini teori. Ini teori, Pak. Ya, teori. Kita tidak praktek, Mas. Ya, nanti kita praktek setelah PTS ya, Mbak Mas ya. Karena nanti setelah PTS kita akan lebih banyak lagi untuk prakteknya. Ya. Jadi segera disiapkan, dilengkapi softwarenya. Ya. Untuk tahun ini berbeda, biasanya TIK itu di hari pertama, ya. Tapi tahun ini TIK berada di hari terakhir, Mas. Atau di tanggal 13. Sudah mendapatkan jadwalnya kan? Nah, terakhir. Kemudian, Mbak Mas, untuk linknya, link Google Formulirnya, Google Form, ya, itu Pak Roman kirimkan di GC. Ya, jam berapa Pak? Jam 8. Batas pengerjakannya Pak jam 9 malam. Ya, diusahakan Mbak Mas untuk nilai PTS, ya, nilai PTS itu
harus benar-benar bagus ya. Jangan sampai mendapatkan nilai 60, apalagi 70, apalagi jauh dari nilai itu. Dapat berapa Pak? 40 ya atau 50. Jangan. Karena apa? Nilai PTS adalah nilai murni. Nilai murni, nilai yang tidak bisa diubah-ubah lagi, Mbak Mas. Ya, kalau dulu seringan kita melihat penilaian harian atau PAS itu kalau dapat nilai jelek itu remedi. Pernah kita melakukan itu? Pernah. Pernah ya? Pak. Kalau PTS tidak Pernah. bisa, Mbak Mas. PTS tidak bisa. Karena PTS benar-benar nilai murni. Jadi dikerjakan dengan penuh hati-hati, dikerjakan jangan terburu-buru. Apalagi kalau kita kan mengerjakannya biasanya pakai HP, Mbak Mas. Kadang kita menyentuh HP-nya itu kan touchscreen-nya kadang sok geser gitu loh, Mbak Mas. Nah, jadi sebelum klik tombol kirim ya, sebelum klik tombol kirim itu mohon dipastikan dulu itu benar jawaban yang sudah terjawab. Ya. Sebentar ya, ada tamu. Oke, ada pertanyaan Mbak Mas sebelum Pak Arman mulai pelajaran? Tidak. Tidak. Cukup jelas apa yang Pak Arman sampaikan? Jelas. Ya. Oke, sekarang dibuka Mbak Mas buku paketnya di halaman 29 sambil disiapkan apa namanya? Disiapkan pensil dan penghapusnya. Halaman 29 ya? Iya. Permainan cerdas itu, Pak. Bentar. Iya, permainan cerdas. Sudah dikerjakan. Pak. Sudah. Yang kemarin? Kemarin sudah ya? Yang halaman 29 udah aku. Aku juga udah. Oke, kalau sudah dikerjakan, yuk kita cek bareng-bareng. Ya, Mbak Mas. Sambil ini untuk latihan PTS-nya juga, ya Mbak Mas ya. Jadi Pak Arman berharap nilainya bagus-bagus semuanya. Ya. Nomor 1 Pak Arman minta tolong Mbak Safia Fatia, nomor 1. Soalnya dibacain dulu aja. Ikon titik-titik. Ya, namanya ikon? Tanda silang. Close, Pak. Close, betul. Yuk, kalau yang salah nanti dibenarkan. Mbak Mas pakai pensil ya, biar nanti kalau salah bisa dihapus. Kalau pakai pulpen nanti jadinya malah ya bisa titip X, bisa pakai, cuman kurang rapi. Malah jadinya blonteng-blonteng gitu ya. Lanjut, sahabat ya. Mbak Talita, nomor 2 menurun. Ikon titik-titik. Icon sambil dilihat ya Mbak Mas ya, jangan melihat layarnya Pak Roman saja loh. Karena kalau melihat layarnya saja Pak Roman, oh itu jawabannya ini gitu. Tapi tidak melihat karena di situ ada soalnya. Icon? Open, betul. Depannya O. Ya, depannya O berarti open. Sambil dilihat gambarnya Mbak Mas. Terus kemudian yang ini nomor berapa ini? Nomor 3 ya? Nomor 3 mendatar. Nah, Mbak Jian, nomor 3 mendatar. Ikon titik-titik text box. Text box, betul. Sambil dilihat ikonnya. Text box. Tuh. Lanjut. Sebentar, Pak Arman kecepatan deh. Enggak ya. Mas Parama, nomor 4 mendatar Mas Parama. Icon titik-titik rectangle. Rectangle, betul.
Kemudian nomor 5 mendatar. 5 mendatar Mbak Putih. Titik icon Icon bold. Oke. BOLD ya tulisannya ya. Lanjut, Mbak Mas. Nomor berapa dulu ya? Nomor 7 mendatar dulu. Nomor 7 mendatar dulu karena di sini ada huruf R-nya di tengah-tengah. 7 mendatar. 7 mendatar. Mbak Nafisa Kendis. ya Pak. Underline. Dilihat ininya, apa? Dilihat gambarnya, gambar ikonnya. Underline. Underline. Tuh. Underline Pak. Ya, underline. Underline ya. Underline. Lanjut, nomor 6. Sebentar, Pak Man pilih. Mas Daniel, nomor 6. Nah, menurun ya, Mas ya? Iya. Cut. Icon? Cut. Cut. Betul. Mas Adit, sudah Mas Adit? Sudah? Terus kemudian nomor 8. Nomor 8 Mas Dastan. Nomor 8. Icon? Itu Mbak Mas, itu gambarnya adalah kertas yang ditumpuk 2. Jadi kertas, ya. Kopi. Ya, betul. Kopi. Kertas yang ditumpuk 2 seperti ini ya Mbak Mas. Itu namanya kopi. Kalau temannya kopi, satu rangkaian namanya apa Mbak Mas? Pastel. Pastel. Kalau kopi digunakan untuk apa? Untuk Duplikat. duplikat. Ini pelajaran kelas 3 ya. Kopi digunakan untuk mencetak. Kan di HP-mu kan sering Kopi, tuh, Bang. Pak. Iya, maksudnya kopi untuk kopi. Maksudnya kalau bahasa Indonesianya gitu loh. Disalin, Pak. Disalin, betul. Masih apa tadi? Telepon, Pak. Iya. Menggandakan. Kopi. Kalau kopi itu menyalin, Mas. Jadi kalau pasta Nempel. pasta Duplikat. ya Nempel. menempel. Nah, kalau itu di HP ya, Mas ya, menempel gitu ya. Nah, tapi paste digunakan untuk menampilkan hasil salinan atau menampilkan hasil yang sudah di copy. Itu Mbak Mas. Kalau beda sama duplicate. Kalau duplicate itu sekali kita tekan Ctrl D ya, duplicate atau klik edit klik duplicate yang dipunya CorelDRAW itu langsung muncul. Bentar. Ini lihat, Pak. Nah. Oh, sopo itu siapa?
Oke, lanjut Mbak Mas. Nomor 9 mendatar. 9 mendatar ya. Mbak Elvia. Elvia 98. Ya, 98. Icon Justify. Icon justify, betul sekali, justify. Justify ya tulisannya ya. Pakainya Z, bukan apa namanya? Bukan I. Selanjutnya nomor berapa ini? Nomor 10. 10 mendatar. 10 mendatar. Mas Adit. 10 mendatar Mas Adit. Aditya. Oke. Ya, Pak. Mas Aditya, 10 mendatar. Italik. Apa Mas? Italik. Icon italic, betul. Lanjut. Sampun? Sampun. Ini Sampun. Pak Arman mau tanya nih, ini yang fotonya tidak diaktifkan itu benar mengerjakan atau cuman hanya sebatas absen saja ini? Ya. Atau yang penting cuman ngekliknya saja, linknya udah, yang penting aktif. Entah itu dikerjakan apa enggak, Pak Arman juga nggak tahu loh ya. Aku mengerjakan, Pak. Iya. Aku juga, Pak. Kemudian lanjutnya Mas Rai Wikrama. Videonya dong diaktifin. Mas Rai, how are you? Where are you? Ya, Pak. Ya, Mas Rai. Silahkan di nomor berapa ya Mas Rai? Di nomor 11 menurun Mas Rai. Oh, Nomor 11 menurun. Namanya icon apa Mas Rai? Table. Table, betul sekali. Mas Rai, Pak, iya deh. Mas Rai, Pak Roman mau tanya Mas Rai. Mas Rai rumahnya di mana? apa? Rumahnya di mana? Alamat rumahnya? Di Belum tahu, Pak. Rumah kamu di mana? Oh, Menara 1. Menores 1. Mas Rai toh, kalau ini kan belum mengumpulkan tugas praktek, ya, Mas Rai bisa datang ke sekolahan, ya, untuk mengerjakan tugas prakteknya. Pak Roman ada di sekolahan terus, ya, tidak apa-apa, datang ke sekolahan, nanti langsung saja ke lab komputer, Pak, saya mau mengerjakan tugas prakteknya, tidak apa-apa, Mas Rai. Gitu ya. Jadi kalau nanti ada tugas praktek kesulitan, bilang sama Pak Roman. Yang penting jaga protokol kesehatan. Gitu aja. Gitu ya Mas ya, biar mendapatkan nilai. Gitu ya Mas Rai ya. Ya, nanti tinggal WA Pak Roman kapan waktunya. Silakan datang ke sekolahan. Lanjut, nomor 12. Habis ini. Ya, Mbak Saci coba deh Pak Roman. Mbak Saci mana Mbak Saci? Videonya Mbak Saci? Oke, Mbak Saci, silakan dibaca nomor 12. Videonya dong Mbak Saci. Masa ada suaranya, tidak ada orangnya? Oke, silakan Mbak Saci.
Ya, Pak. Ya. Silakan nomor 12. Oke, Mbak Mas, kita jawab bareng-bareng. Nomor 12 itu jawabannya apa, Mbak Mas? Safe. Safe. Betul sekali, safe. Safe, safe. Safe digunakan untuk Menyimpan. Menyimpan. kalau menyimpan dengan nama yang baru atau yang nama yang beda. Kita menggunakan apa, Mbak Mas? Save as. Kalau as. save itu menggunakan Ctrl S, kalau save as menggunakan FN 12. apa? F12. F12. Kalau dialog font, kotak dialog font itu dimunculkan dengan menekan tombol apa, Mbak Mas? Ctrl D. Ctrl D. Betul sekali. Oke, Mbak Mas, sekarang Pak Arman punya latihan soal, ya, latihan soal. Bentar, Pak Arman share screen ya. Pak Arman punya latihan soal yang Pak Arman dapatkan ya, dapatkan dari salah satu internet, ya Mbak Mas, Pak Arman dapatkan. Ini soalnya itu lumayan apa ya? Lumayan lah gitu ya. Pak Roman membacakan soalnya, kalian yang menjawabnya. Oke, siap ya? Oke, Mbak Mas, sebentar Pak Roman ambil pensil dulu sebentar. Pak Roman pakainya yang ini aja, coba. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Bentar. Buat mencoretnya biar kelihatan tebal. Ya, seperti ini. Oke. Ctrl C. Yuk, nomor 1 ya. Dengar ya, jelas ya. Nomor 1. Microsoft Word MS, sekali lagi MS disebut dengan Microsoft. Microsoft Word dapat digunakan untuk Gunakan. Membuat teks. Membuat teks. namanya A, membuat teks. Ya, A. Mbak Mas, ini adalah salah satu contoh Pak Roman menyilang yang salah. Jadi jangan ditiru ya Mbak Mas ya. Kalau yang namanya silang, berarti harusnya tetap kondisinya seperti ini. Silang. Ya. Jangan dicoret satu tok. Oke Mbak Mas ya. Pak Roman grup. Bentar, nggak mau nih. Grup. Ya, grup. Kalau grup itu sudah jadi satu. Lanjut. Nomor 2. Icon bold berguna untuk Menebalkan huruf. Menebalkan huruf. D, Pak. D. D. D apa B? D. Jadu. D. Oke, menebalkan huruf. D. Lanjut. Nomor 3. Icon italic berguna untuk Memiringkan huruf. memiringkan huruf. Kamu tahu enggak kenapa kok Pak Roman langsung bisa muncul bisa muncul X-nya? Pak Roman apain tadi? Copy paste. Tapi kalau copy paste kan harus diulang-ulang terus atau cukup satu kali copy saja untuk beberapa kali paste? Satu kali copy. Ya, selama Pak Roman belum melakukan copy yang selanjutnya gitu ya, atau merubah kopinya. Lanjut, soal nomor 4. Underline berguna untuk Memberi garis bawah huruf. menggaris bawah huruf. Betul sekali. Lanjut, Mbak Mas. Nah, ini. Tahu enggak ini? Icon Rata kiri. berguna untuk teks. Kata Kiri. Pak Roman mau tanya, kalau
rata kiri ya, rata kiri. Kalau rata kiri berarti kita menekan di keyboard itu tombol apa Mbak Mas? Control L. Kontrol L. Kontrol L. L ya, kontrol L. Kontrol L. Lanjut. Icon center berguna agar teks Rata tengah. rata tengah C. yang C ya. Jadi nanti tuh Mbak Mas di Excel yang di kelas 6 besok itu ada yang namanya rata tengah, ada yang namanya middle alignment. Jadi kalau rata tengah itu dia ke tengah, kalau middle alignment itu dia di tengah-tengah seperti ini Mbak Mas. Jadi antara atas sama bawah. Kalau tengah kan kanan sama kiri. Kemudian lanjut, alignment right berguna agar teks rata kanan. rata Kanan. dari kata mana kita tahu Mbak Mas? Dari kata Right. right artinya Kanan. kanan. Oh. Lanjut. Sama kayak tadi ya Mbak Mas, kalau justify berarti untuk Rata kanan dan kiri. rata kanan dan kiri. Betul. Yang D ya. Ya. Nah, mulai ini ada agak sedikit berpikir kita Mbak Mas. Microsoft PowerPoint ya, yang sudah pernah Pak Roman sampaikan ya, walaupun kita belum memulai, dapat digunakan untuk A, B, C atau D. Kalau A apa, B apa, C apa? Presentasi. Oke, Pak Roman tanya dulu. Kalau untuk membuat teks, kita menggunakan apa? Word. Kalau buat gambar, kita menggunakan lain. Nah, ada lagi? Oral draw. Draw. Oke, ada lagi? Bos, Pak. Ada lagi? Libre PowerPoint. Office Draw. Terus kemudian pertanyaan Pak Roman, kalau menghitung angka-angka, kalkulator Pak, gitu. Menggunakan? Besok kelas 6 kita tahu Mbak Mas. Menggunakan? Excel. Betul sekali. Mbak Mas, terkadang ada ya Mbak Mas ya di buku yang lain, itu di pelajaran kelas 5, itu sudah pegang Excel Mbak Mas. Dan Excel-nya itu menggunakan rumus Mbak Mas. Jadi contoh kayak seperti besok deh, gambarannya seperti ini. Jika 1 tambah 1 itu sama dengan 2 ya Mbak Mas ya. Jadi yang dihitung itu bukan 1 tambah 1-nya. Terus yang dihitung gimana Pak? Yang dihitung adalah sel-nya. Sel A ditambah sel B sama dengan sekian. Ya. Lanjut. Ini tadi membuat presentasi. Betul, presentasi. Lanjut, nomor 10. Microsoft Excel dapat digunakan untuk Hitung angka. ya, hitung angka. Kalau bahasa kita biasanya adalah mengolah angka itu, perhitungan. Yo, ini nomor 11 ini pelajaran yang di kelas 4 masih muda. Yang bukan, di sini ada kata bukan. Ya. Bukan, termasuk perangkat kelas komputer. BP. Domba, Pak. Dadu. Dadu. Oke, kenapa kok D? Kenapa? Kenapa kok D? Kenapa kok nggak A, nggak B, nggak C? Kenapa? Itu perangkat komputer. Kenapa? Karena D merupakan bagian dari perangkat lunak atau yang kita sebut dengan software. Ya. Lanjut. Soal nomor 12. Yang termasuk output device. Nah, yang mana? Ayo Mas Daniel.
Ya, yang mana? Output device. Flash disk. Nanti dijawab semuanya. Dijawab semuanya. A salah, B salah, C salah, D Pak. Ya, berarti jawabannya D. Ya, ayo. D. Plastis. Yang mana? Plastis. Flash disk. Flash disk? Plastis. Are you sure? Printer Pak, printer. Are you sure? Printer. Are you sure? Printer. Enggak tahu. Apakah kamu yakin? Hmm. I don't believe, Pak. Saya tidak percaya, Pak. Saya tidak yakin. Ya. Mbak Elvia? Jawab aja. Kalau kita salah kan kita malah tahu jawabannya. Ya kan? Printer Pak. Printer, Pak. Printer. Jawabannya Printer, adalah Pak. Printer. Printer. Kenapa kok printer? Sekarang Pak Arman tanya. Ayo. Printer Pak. Hmm? Apa? Kenapa kok printer? Kenapa kok enggak keyboard? Ayo. Kenapa? Mbak Mas, di sini ada kata output device. Output itu berasal dari kata out. Out itu apa? Keluar. Kalau device itu artinya adalah alat. Device itu artinya alat. Berarti yang termasuk alat Keluar. keluar. Maksudnya alat keluar itu berarti alat yang keluaran, bukan alat komputer dilempar di luar, gitu ya. Bukan seperti itu, Mbak Mas. Tapi yang keluaran. Contoh yang keluaran salah satunya adalah yang punyanya speaker, Mbak Mas. Speaker itu termasuk alat keluaran. Kenapa? Speaker mengeluarkan suara. Iya kan? Iya kan? Speaker mengeluarkan suara. Kemudian salah satu contoh lagi adalah monitor. Monitor itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan tampilan dari hasil proses CPU yang ada di CPU, Mbak Mas. Jadi kalau contoh kita mouse, kenapa kok enggak mouse sama keyboard? Ingat, mouse sama keyboard termasuk alat adalah, nah ini ada jawabannya. Nanti nomor 13. Ya, nanti dijawab sendiri. Ada lagi yang punyanya flash disk. Flash disk itu termasuk alat untuk menyimpan, Mbak Mas. Kalau menyimpan itu bahasa kita yang namanya adalah storage device. Storage tulisannya, storage device. Jadi kita mulai menggunakan bahasa-bahasa komputer ya, Mas. Storage device. Besok itu nanti di SMP kelas 1 kamu akan mendapatkan materi seperti ini, tapi dengan bahasa komputer yang seperti ini, Mbak Mas. Ada kata device, ada storage device, terus kemudian ada brainware seperti itu. Ya, terus yang ini nomor 12 jawabannya adalah A, printer. Ingat, printer itu merupakan alat output device. Tetapi, Mbak Mas ya, printer ini mengeluarkan apa sih, Pak? Mengeluarkan cetakan, Mbak Mas. Mengeluarkan cetakan dalam bentuk gambar dan tulisan. Jangan sampai menyebut lagi, Pak, printer digunakan untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan kertas. Ya, itu ada hal yang salah. Ingat, yang mengeluarkan kertas itu adalah pabrik kertas, bukan printer. Printer mengeluarkan hasil cetakan. Lanjut, nomor 13. Karena sudah Pak Arman jelaskan, tentunya mudah sekali untuk menjawab. Yang mana? Keyboard. Yang keyboard, benar. Kenapa kok keyboard? Karena Nanti menginstruksikan. termasuk alat masukan. Kenapa kok disebut masukan? Karena keyboard memasukkan ya. Seperti ketika mengetik huruf A, B, C, Ctrl D, Ctrl A, Ctrl Z, nah itu. Yo, nomor 14. Ya, Mbak Nafisa Gendis. Mbak Nafisa Gendis dijawab ya. Oke, yang lain diam dulu. Mbak Nafisa, nomor 14 yang bukan termasuk storage device, yang bukan termasuk, sekali lagi bukan. Yang mana? Yang bukan storage device, storage. Ini bahasanya rada angel ya, Mbak Mas ya. Storage itu apa, Mbak? Tadi Pak Roman sampaikan? Penyimpanan. Pertanyaan Pak Roman, yang bukan dari penyimpanan itu yang mana? Monitor, betul. Karena tadi Pak Roman sampaikan monitor itu digunakan untuk menampilkan menampilkan layar dari proses CPU. Tuh. Kamu tahu CD, Mbak Mas?
Tahu. DVD tahu? Tahu. Harddisk tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Harddisk itu penyimpanan yang ada di dalam komputer atau laptop, Mbak Mas. Jadi lebih besar daripada punyanya flash disk. Kalau flash disk kan kecil, ya kan? Kalau hard disk itu ukurannya yang lebih besar. Lanjut, nomor 15, Mas Adit. Yang lain diam dulu. Nomor 15 apa, Mas Adit? CPU, kepanjangan dari? C. Ya, Central Processing Unit. Gue kelas 3 pernah ada di belakang. Ya, Central Processing Unit. Ini kelas 1, 2 ya, Pak Roman sering membahas. CPU, Central Processing Unit. Kemudian nomor 16, nah ini USB. Mbak Mas, ada yang namanya lubang USB. Terkadang kita salah menyebutnya, Pak, itu namanya apa, Pak? Namanya adalah flash disk, ada yang salah, Mbak Mas. Namanya adalah lubang USB. Kalau lubang USB itu dulu itu jarang, Mbak Mas. Kalau sekarang lubang USB itu sudah sering. Sekarang TV kamu kan ada USB-nya kan? Ya kan? TV yang sekarang ya kan ada lubang USB-nya. Oke. Singkatan dari adalah betul. Unit Serial Bus. Nah, ini dalam bahasa-bahasa kayak gini, Mbak Mas. Nomor 17. Yang termasuk bukan sistem operasi, yang mana? XP. Yang XP. B, XP apa? C, Vista. A, Vista. D, Vista. E. Oke, Mbak Mas, Pak Roman jelasin satu-satu tentang sistem operasi. Sistem operasi itu dari awal, dari dulu ya, Mbak Mas ya. Mungkin kamu belum lahir ya, Mbak Mas ya. Jadi ada perkembangannya itu namanya underDOS, Mbak Mas. UnderDOS itu tampilannya cuma hitam toh. Nggak kayak gini sekarang. Terus kemudian berpindah, terus kemudian ada Windows 93, ada 95, ada 9 NT, terus kemudian muncul yang namanya Windows XP. Ini Windows XP itu bagus, Mbak Mas, waktu itu. Terus kemudian disempurnakan lagi, ada yang namanya Windows Vista, terus kemudian disempurnakan lagi ada yang namanya Windows 7, terus kemudian ada yang lagi, sekarang ada Windows 8, 8, terus kemudian Windows 10, 10 yang Pak Roman pakai, yang kalian pakai, dan yang terbaru yang akan muncul itu adalah Windows 11. Ya, tampilannya Pak, tampilannya lebih bagus, lebih soft. Ya, cuman tidak semua komputer, tidak semua laptop itu nanti bisa dipakai untuk Windows 11. Gitu, Mas. Nah, berarti sekarang sudah ada, Pak. Untuk uji cobanya sudah ada. Tetapi untuk resminya dari pihak Microsoft, ya resminya dari pihak Microsoft itu belum. Berapa tahun depan kalau nggak salah untuk memunculkan Windows 11-nya. Itu, Mbak Mas. Ya, berarti jawabannya adalah Microsoft Office. Lanjut, kurang 3 soal. Ya. Orang yang mengoperasikan komputer dinamakan Brainware. Sip. Nomor 19. Di dalam software MS Office termasuk sistem Operasi. Sistem? Operasi. Sistem? Operasi. Sistem? Kalau sistem operasi itu, Mbak Mas, sistem operasi itu namanya adalah seperti Windows yang tadi Pak Roman sampaikan, ada Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 8 itu sistem operasi, Mbak Mas. Karena di HP kadang itu dinamakan adalah sistem aplikasi, Mbak Mas. Jadi dalam bahasa di HP, kalau bahasa komputer kita menyebutnya itu adalah software. Tapi kalau dalam bahasa HP kita menyebutnya adalah aplikasi. Kalau sistem processing itu ada yang dimiliki cuma satu, apa Mbak? CPU. Nomor 20, jawabannya adalah D. Menghitung. Oke, Mbak Mas, ini contoh-contoh latihan soalnya ya, Mbak Mas ya. Pak Roman berharap dengan soal-soal ini kita lebih luas untuk melihat TIK ya, Mbak Mas. Tidak cuma MS Word, Paint, CorelDRAW, cuman gitu aja. Tapi ada materi yang lebih dari TIK.
seperti ini. Gitu Pak Mas, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum Pak Roman akhiri? Tidak. Nggak ada? Masih ingat Tidak. ya materi PTS-nya? Nah, Masih. Oke, Masih. bab 1 sampai pertemuan hari ini terakhir. Oke Pak Mas, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya, jaga kondisi tubuh, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat dan jangan tidur malam-malam, ya, Pak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.